Baiklah, pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat cause and effect diagram dengan menggunakan software iGraph tahun 2013. Software ini digunakan karena tidak hanya bisa membuat cause and effect diagram, tapi dapat menggunakan untuk membuat diagram Pareto FMEA secara langsung dari cause effect diagram. Serta diagram yang ada di sini bisa saling dihubungkan antara satu sama lain. Baik, kita akan coba langsung saja membuat CA diagram. Pertama, pilih ini, lalu kita pilih pada bagian sebelah kiri ini merupakan cause effect diagram secara umum. Ini berdasarkan proses manufaktur, lalu ini berdasarkan proses transaksional. Kita pilih secara umum, klik, lalu pilih create. Nah, baiklah, ini adalah tampilan cause and effect diagram secara umum. Ada branch merupakan pengelompokan penyebab atau terjadinya kerusakan, lalu ada efek merupakan efek yang terjadi akibat kerusakan ditimbulkan. Pada tahap awal kita akan mencoba mengubah efek atau kerusakan atau kegagalan dari yang akan dianalisa. Pada tahap ini kita akan coba menganalisa mesin mobil tidak bisa di starter. Seperti kita ketahui, dalam diagram Fishbone atau cause effect diagram, pengelompokan penyebab tadi kerusakan biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Itu ada manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Jadi pada tahap ini kita akan mencoba mengganti kategori penyebab dari kerusakan, yaitu yang brand 1, 2, 3, dan 4. Kita akan coba untuk mengganti pada brand 1 menjadi mesin, brand 2 menjadi metode, brand 3 menjadi manusia, brand 4 menjadi lingkungan. Seperti yang kita lihat ketika kita merubah atau mengedit pada bagian cause and effect panel, maka secara otomatis tulisan pada diagram akan berubah. Pada tahap selanjutnya kita akan mencoba menambah apa sih penyebab dari kerusakan mesin yang mungkin terjadi. Dalam penggunaan mobil, mungkin kerusakan dapat disebabkan oleh minyak tidak ada, mesin dingin, dinamo starter rusak, atau tidak ada arus dari aki. Dari faktor-faktor yang tersebut kita akan mencoba menambahnya pada penyebab kerusakan oleh mesin. Lalu klik kanan, tambah cause atau penyebab. Pertama, tidak ada arus dari aki. Kita klik atau di enter. Jika ingin menambah, kita klik kembali pada mesin, kita add lagi. Seperti contoh selanjutnya itu bensin habis. Seperti kita lihat, input penyebab kerusakan pada bagian ini akan secara otomatis tampil pada bagian mesin. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus penyebab kerusakan. Seperti pada gambar ini ada step 1, kita akan mencoba menghapusnya. Klik kanan pada bagian ini, lalu klik delete, maka akan terhapus secara otomatis. Ini terhapus. Untuk cause effect diagram kita bisa langsung membuat atau mengekspornya menjadi diagram Pareto. Namun pada tahap awal kita harus menentukan dulu apakah data yang digunakan telah terkumpul. Sebagai contoh, pada tahap ini kita melakukan pengambilan data sebanyak 50 kali. Dari 50 kali untuk masing-masing submesin terjadi kerusakan berapa. Harap dipastikan jumlah sampel tidak melebihi jumlah error tidak melebihi dari jumlah sampel yang diambil. Jadi pada ini kita akan mencoba menambah error untuk bensin habis. Jadi dari 50 pengamatan yang kita lakukan, misalnya kita menemukan kerusakan
kenapa mesin tidak bisa menyala sebesar 5. Jadi dari 50 kerusakan 50 sampel kita mendapatkan 5 kali mesin habis. Lalu nanti nilai ini kan kita inputkan pada metode yang lainnya. Seperti pada lingkungan cuaca dingin, terlampau dingin untuk mobil, penyebab jumlah data yang diperoleh 10. Pada manusia, mungkin kita tambah saja nilainya dulu, tambah saja nilainya sebesar 20. Jumlah total 30. Mesin sini ada mesin habis 5, tidak ada dari aki 5, dengan total 10, 20, 30, 40. Mungkin kita tambah contoh saja dulu 10. Secara otomatis dari 50 penguatan terdapat 10 kali kerusakan akibat faktor lingkungan, 20 akibat faktor manusia, 10 akibat faktor mesin, dan 10 lagi kerusakan akibat dari metode. Dari diagram ini kita akan mencoba mengekspornya langsung menjadi diagram Pareto, yaitu dengan cara klik dulu diagram utamanya, lalu kita akan klik insert Pareto chart. Nah, seperti ini, lihat secara otomatis diagram Pareto akan terbentuk berdasarkan dari kriteria cause and effect diagram yang telah kita tentukan beserta jumlah pengamatan dan jumlah error dari masing-masing kerusakan. Nah, tidak hanya sampai di situ. Pada graf kita dapat membuat langsung atau mengekspor juga volume mode effect analysis atau FMEA worksheet langsung menggunakan cause effect diagram beserta data yang ada. Itu dengan cara dari diagram kita klik kanan, ambil atau kita pilih export to FMEA sheet. Jadi diagram yang telah ada akan diekspor dalam bentuk FMEA workspace. Klik, lalu kita pilih apa saja penyebab kerusakan yang ada untuk kita masukkan. Klik, jika ingin masukkan semuanya kita centang semua atau hanya pilih beberapa saja. Lalu ganti nama FMEA nya. Lalu klik OK. Secara otomatis akan terbentuk FMEA. Untuk tabel ini mungkin dapat kita lihat langsung, terdapat nilai occurrence yang telah terisi secara langsung. Nilai ini diperoleh berdasarkan jumlah error dan sampel dari diagram cause and effect diagram atau Pareto diagram tadi, dengan menggunakan kriteria kategori ranking occurrence berdasarkan AIJ occurrence ranking. Untuk nilai lainnya bisa kita inputkan secara manual, seperti nilai severity sini ada 4, 6, 4, 3, 1. Lalu pada deteksi kita buat 3, 3, 3, 5, dan 4. Secara otomatis nilai PN akan terisi. Untuk nilai severity, occurrence, deteksi, nilainya juga bisa dipilih secara otomatis berdasarkan dari grafik atau dari data yang lain, atau menggunakan custom data dari yang lainnya, diagram lain. Karena belum ada, ini hanya contoh saja. Pada tahap selanjutnya kita akan mencoba mengisi kolom-kolom yang kosong, seperti untuk proses tab atau input. Pada kali ini kita prosesnya itu menghidupkan mesin mobil. Apa sih lalu pada selanjutnya apa saja sih ke potensial failure mode yang mungkin terjadi pada proses penghidupan mobil? Itu mesin tidak bisa hidup. Lalu penyebabnya apa saja? Untuk iGraph terdapat keunggulan dari fiturnya ini, yaitu menghubungkan antara suatu diagram dengan diagram lainnya. Jadi ketika kita menginput data pada diagram FMEA, jika terhubung dengan diagram lain maka akan berubah secara otomatis. Kita coba melinkkannya. Klik kanan, ambil format cell, ambil link, kita pilih save or graphic, browse. Karena diagram yang telah ada sebelumnya itu cause and effect diagram, kita pilih cause effect diagram. Kita pilih pada bagian apa yang akan dilinkkan. Karena potensial failure mode yang kita pilih, maka potensial failure mode itu mobil tidak bisa di starter. Kita klik,
lalu pilih OK. OK lagi, secara otomatis potential failure mode untuk menghidupkan mesin mobil keluar seperti gambar di samping. Jika kita klik panah ini, maka secara otomatis akan membuka dari mana nilai ini atau isi kolom ini terpilih. Kita klik, maka secara otomatis akan tampil diagram cause effect diagram sebelumnya, yaitu mesin mobil tidak bisa starter. Kondisi ini juga berlaku timbal balik jika kita mencoba untuk mengedit data yang di sini, maka secara otomatis pada diagram VBA akan berubah. Seperti kita coba hapus mesin mobil tidak bisa di starter, kita hapus, tinggalkan di starter, maka secara otomatis pada diagram VBA mobil akan berubah menjadi disaster. Baiklah, mungkin demikian saja tutorial untuk pembuatan diagram cause effect diagram Pareto dan FMEA menggunakan iGraph 0. Sampai jumpa untuk tutorial selanjutnya.